Halo semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman yang berada jauh atau dekat dengan saya? Gimana kabarnya pada malam hari ini? Nah, pada malam hari ini saya, Dio Ferdian Saputra, tentunya akan menyampaikan pesan tentang peran agama dalam komunikasi sosial. Tentunya teman-teman tahu dong kalau kita hidup di Indonesia ini beragam suku, beragam budaya, dan juga beragam agama tentunya. Jadi sangat riskan jika kita dengan keberagaman ini tidak melakukan komunikasi, apalagi dengan orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Oleh karena itu, saya, Dio Ferdian Saputra, akan menyampaikan beberapa poin mengenai agama itu bukanlah sesuatu yang menantang atau menentang kita untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di luar dari agama kita, tapi justru agama itu adalah jalan menuju untuk komunikasi yang baik dan juga membangun hubungan yang harmonis sesama umat beragama. Seperti itu, kita mulai ya pembahasan pada malam hari ini. Nah, teman-teman, jadi setiap agama itu memiliki nilai universal atau pesan universal yang sama, yaitu tentang cinta, kasih sayang, dan tentunya saling menghormati antar sesama manusia. Dalam Islam sendiri kita diajarkan loh litarafu, yaitu saling berkenalan, saling bercengkrama, saling berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sekitar kita maupun yang berada jauh dari kita, baik satu latar belakang maupun orang yang berbeda latar belakang. Selain itu, di Islam juga diajarkan bahwasanya diamlah kamu jika kamu tidak berkata baik. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam Islam sendiri kita diajarkan bahwasanya ketika kita tidak mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik kita diam, karena diam adalah emas. Nah, selain dalam Islam, agama lain juga mengajarkan. Contohnya dalam Kristen, umat Kristiani itu diajarkan teman-teman memberi kasih sayang kepada semua manusia tanpa syarat. Dalam Kristiani mereka tidak membeda-bedakan ketika kamu Muslim atau kamu Buddha atau kamu Konghucu, maka kamu akan disayangi oleh mereka karena mencintai tanpa syarat adalah ajaran dari agama mereka. Nah, teman-teman sekalian, tidak hanya Islam, Kristen, ada juga agama Buddha. Karena Buddha yang terkenal dengan ajaran cinta kasihnya, tentu mereka sangat mengajarkan bahwasanya ketika kita berhadapan dengan orang lain, maka kita harus selalu berbelas kasih, karena belas kasih adalah landasan penting dalam ajaran agama Buddha. Jadi teman-teman, dalam semua agama di dunia ini, agama-agama besar sekalipun, bahkan agama-agama kecil sekalipun, pasti akan mengajarkan yang namanya cinta, kasih sayang, dan saling menghormati sesama manusia. Agama dari semua yang telah saya sebutkan memberikan pesan-pesan. Meskipun kita berbeda-beda, meskipun kita tidak memiliki keyakinan yang sama, tapi kita memiliki satu kesamaan, yaitu saling menjaga hubungan antar sesama manusia. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat menciptakan komunikasi yang lebih halus, lebih mulus, lebih saling menyayangi, komunikasi yang berjalan dengan baik. Sehingga tidak hanya komunikasinya yang baik, tapi juga membangun hubungan antar sesama yang saling menyayangi. Hubungan ini tentunya sangat positif ya people. Nah teman-teman, dari ajaran agama tadi dapat kita ketahui kan bahwasanya setiap agama universal pasti memiliki pesan-pesan tentang kasih sayang, saling menghormati, dan juga saling mengasihi. Namun pada kenyataannya tantangan itu tetap ada. Salah satu hambatan terbesar dalam komunikasi yang menimbulkan percecokan adalah prasangka. Ayo, siapa yang suka berprasangka buruk pada orang lain? Misalnya gimana kak?
misalnya kita belum berkomunikasi nih dengan seseorang. Misal saya Diopeden Saputra dari agama Islam, kemudian ada teman saya si Zaid dari agama Kristen. Nah, kemudian ketika saya mau berkenalan dengan Zaid nih, Wah, Zaid ini jangan-jangan dia orangnya jahat karena dia buat Islam, karena yang baik itu Islam. nah tantangan inilah yang membuat komunikasi tidak berjalan lancar. Kenapa? Karena kita sudah memiliki perspektif buruk terhadap orang yang belum kita ajak komunikasi. Contoh lagi, ada orang agama Hindu. Waduh, jangan, agama Hindu itu kayak gini. Nah, itu dia yang menjadi tantangan ketika kita sedang berkomunikasi sosial. Terkadang kita terlalu cepat menilai seseorang dari cover, dari penampilan, dari cara bicara. Kita sudah menilai, wah orang ini sombong karena dia seperti ini, wah orang ini seperti ini. Prasangka buruk inilah yang selalu menghambat ketika kita ingin berkomunikasi. Misal ada orang datang, karena kita melihat dia seperti orang sombong, kemudian kita tidak akan mengajak dia ngomong karena prasangka padahal orangnya tidak seperti itu. Hilangkanlah prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, padahal komunikasi yang efektif itu perlu keterbukaan dan juga kesadaran, dan juga kita harus memiliki pemikiran bahwasanya orang itu adalah orang yang baik. Ketika kita melakukan hal itu, tentunya ketika kita berkomunikasi kita akan mendapatkan feedback yang sama, seperti misal, wah si Anu sangat baik. Jadi ketika kita komunikasi, oh iya, di Kristen ada ajaran belas kasih sayang, di Islam ada ajaran untuk saling berkenalan. Wah, ya kamu dari siapa Fulan? Oh saya dari Kristen. Wah saya dari Muslim. Boleh dong kita kenalan. Wah kamu asik ya, kayak gini kita diskusi, kita cerita tentang pengalaman hidup, tentang jalan-jalan, tentang semua hal. Nah itu dapat terbangun jika kita dari awal tidak memiliki prasangka buruk. Apalagi sekarang namanya adalah era digital. Tentunya tantangan dalam komunikasi, apalagi komunikasinya dengan orang yang lebih banyak. Di media sosial kita tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Nah sekarang ngaku hayo, siapa yang di kehidupan nyatanya lebih sedikit bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang, dan dia lebih intens di media sosial? Saya contohnya, saya kemudian dalam kesehari-hari itu saya sedikit berkomunikasi dengan orang lain di dunia nyata. Tapi ketika saya di dunia media atau media massa atau media sosial, saya lebih intens tuh berkomunikasi. Kadang sehari nyampe 5, 6, 7, bahkan nyampe 12 jam kalau lagi begadang. Enggak dong. Nah, tapi teman-teman, ternyata dari media sosial yang semakin booming ini dan globalisasi, tentunya tantangan semakin besar. Jika tadi tantangan hanya tentang prasangka kita, tantangan tidak lagi lebih dari itu, tapi tantangannya lebih dari itu, karena kita sering berujung pada konflik di era media sosial. Misal ada contoh konten yang dipotong kemudian di-up seperti hinaan atau apa, padahal konteksnya tidak seperti itu. Di media massa sekarang sangatlah banyak. Karena itu kita perlu sekarang mengadakan yang namanya tabayun. Apa itu tabayun? Memverifikasi informasi terlebih dahulu atau cek sharing sebelum share. Sharing sebelum share. Di sharing dulu, di sharing, kamu tahu sharing, disaring, diayak seperti kayak urul. Nah baru kita sharing. Nah dari sharing kemudian sharing, seperti itu teman-teman. Nah dengan kita melakukan tindakan tadi, menyaring informasi dan men-sharingnya, sehingga tidak akan terjadi yang namanya kesalahpahaman dan juga konflik tentunya. Lalu bagaimana cara kita untuk menerapkan nilai-nilai agama yang telah diajarkan oleh masing-masing agama dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya pertama dengan membuka ruang dialog. Dengan kita berdialog, kita akan memahami yang namanya
konteks. Misal dalam ajaran ini kalau hal seperti ini tuh bukan sesuatu yang dilarang loh. Misal dalam agama aku hal yang kayak gini itu tidak dilarang, seperti itu. Nah, dengan melakukan dialog kita akan saling memahami dan terjadi yang namanya harmonisasi antar perbedaan. Nah, selain dialog apalagi, yaitu selalu melakukan gotong royong atau ikut aktif dalam kegiatan sosial. Nah, jika kita sering menyendiri, tentunya kita tidak akan memahami konteks-konteks dalam kehidupan sosial. Dengan memperbanyak yang namanya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, misal kita bergotong royong nih, membersihkan jalan secara bersama-sama. Nah, itu akan membangun yang namanya keharmonisan dan solidaritas. Nah, dengan melakukan hal ini, kita akan lebih memahami yang namanya komunikasi sosial itu sendiri dengan perbedaan-perbedaan yang ada di latar belakang kita. Nah, ketiga, apa yang ketiga setelah berdialog dan gotong royong, yaitu memiliki sikap empati. Jika dalam diri seseorang tidak memiliki sikap empati, tidak hanya komunikasi yang tidak terbangun, tapi juga orang itu akan menyendiri. Misal, dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak memiliki empati. Misal ada orang jatuh, saya biarkan. Kemudian apakah ketika saya terjatuh akan ada yang menolong? Jika saya sendiri tidak memiliki empati, tidak hanya komunikasi sosial yang buruk, tapi juga kesendirian sosial atau ketinggalan sosial yang akan saya hadapi. Nah, dari tiga ini sangat perlu diterapi, yaitu membangun ruang dialog dengan mereka yang berbeda latar belakang untuk menjalin komunikasi sosial yang baik. Kedua, bergotong royong supaya ada bentuk kerjasama yang bersifat efektif kepada diri kita supaya kita tidak merasa sendiri. Yang ketiga, memiliki rasa empati agar kita saling menyayangi. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir atau kesimpulannya, tentunya agama datang dengan segala kebijaksanaannya. Agama adalah panduan, bukan tantangan untuk membangun hubungan. Agama mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sosial kita. Agama mengajarkan komunikasi sosial yang baik sesama manusia. Agama juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, menunjukkan belas kasih sayang, dan selalu berpikir sebelum berbicara. Mari kita jadikan agama sebagai inspirasi diri kita untuk menciptakan lingkungan yang damai dan juga penuh pengertian. Dengan begitu kita tidak lagi menemukan yang namanya konflik, selisih paham, atau bahkan gontok-gontokan dalam satu hal. Nah, dengan kita saling menjaga, saling bersama membangun masyarakat yang lebih harmonis, saya Dio Ferdian Saputra mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga akan melakukan hal ini di kehidupan nyata. Saya ucapkan terima kasih. Bye.